Salahkah orang tua overprotective? Halo friend, kali ini aku bakal ngebahas tentang pola asuh overprotective dari orang tua atau biasa dikenal dengan strict parent. Jadi gini, sedikit pengantar, aku akan bercerita tentang pengalaman dibesarkan dari keluarga yang overprotective dan bisa dibilang cukup egois menurutku ya. Gini, di saat itu aku ngerasa aku hidup tapi tidak diberikan kemudi atas kehidupanku sendiri. Ada line-line tertentu yang harus aku injak ketika aku mulai berjalan. Di sisi lain, aku mengambil tolak ukur orang lain. Ya, mungkin yang jadi masalah di sini gitu. Dimana aku berpikir bahwa kehidupan yang ideal adalah ketika kita bisa hidup atas kemauan kita sendiri. Di saat itu aku mulai sedikit demi sedikit membenci kehidupanku, orang tuaku, karena aku ngerasa orang tuaku sangatlah egois tentang hal ini gitu. Nggak ngerti apa yang dimau anaknya dan lain sebagainya. Tapi berjalannya waktu ketika aku mulai menyadari posisiku, aku mulai bisa melihat dari sudut pandang lain, yaitu sudut pandang orang tuaku. Pada intinya, tidak ada maksud untuk memenjara anaknya dengan pemahaman yang dia pegang. Dan terlepas dari salah ataupun benar, ini hanyalah sebuah opsi sudut pandang. Disadari atau tidak, sebenarnya semua hal itu tentu memiliki efek samping atau sebuah konsekuensi. Tinggal bagaimana kita menyadari hal tersebut seperti apa. Bisa saja kamu menilai overprotective orang tua sebagai sebuah pembelajaran disiplinitas yang tinggi dan kamu merasa terchallenge akan hal itu. Namun tak dapat menutup mata juga bahwa efek samping yang sering dirasakan adalah menjadikan kita merasa terkekang dan tidak memiliki ruang untuk melakukan apa yang kita mau. Secara tidak langsung, hal tersebut membentuk sikap sering menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, dan bingung dalam menyikapi sebuah situasi. Sebenarnya hal yang paling mudah untuk mengetahui sebab dari apa yang kita rasakan adalah dengan memahami situasi seperti apa atau kebiasaan yang sering kita rasakan. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tua pasti ingin melindungi anaknya dari sebuah kemungkinan terburuk. Tapi sejauh mana batas wajarnya? Menyadari jika apapun yang kita lakukan selalu memiliki konsekuensi, maka sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri menjadi dasar yang mempengaruhi respon orang tua terhadap kita pastinya. Jangan-jangan kita menganggap orang tua overprotective karena orang tua menilai kita dari kebiasaan yang sering meninggalkan tanggung jawab. Atau jangan-jangan kita menganggap orang tua yang cukup overprotective ya karena mereka menilai kita tidak pernah membangun sebuah kepercayaan kepada mereka. Atau jangan-jangan kita masih sering menggunakan topeng. Topeng di depan keluarga, topeng di depan teman atau lingkungan, dan topeng di dalam diri yang hanya kita yang tahu. Bisa saja kita menganggap apa yang dilakukan orang tua overprotective hanya karena kita menginginkan kebebasan yang lebih, yang belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan. Aku ingin mengajak kalian semua untuk sedikit memahami sebuah batas kewajaran. Saat kecil, aku meminta waktu kepada orang tuaku untuk menyisihkan waktu bersama. Namun ia mengacuhkan apa yang aku mau dan justru menjawab bahwa apa yang mereka lakukan untuk masa depanku. Aku hanya diam dan terus memikirkan di mana titik kesalahannya. Aku menganggap itu egois, namun di sisi lain ia melakukannya untuk anaknya juga. Bisa juga aku yang egois karena menuntut waktu dan tidak memahami situasinya. Saat dewasa aku baru memahami bahwa sejatinya semua orang tumbuh dengan keegoisan. Dan singkirkan stigma salah dan benar. Jika mencari apakah itu adil, maka kamu bisa membalik situasinya. Kamu menjadi orang tua dan anak kamu menuntut waktu. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama seperti apa yang orang tua kamu lakukan? Apakah kamu akan mengulangi situasi yang tidak kamu suka kepada orang lain juga? Maka tidak berlebihan rasanya untuk sepakat bahwa menilai sebuah kesalahan dan mempertahankan apa yang benar adalah pekerjaan yang sangat mudah. Jika hidup adalah pembelajaran, maka dari sisi cara pandang mana yang kamu pilih untuk menyikapi, itulah nilai yang kamu dapatkan. Setiap orang punya kesalahan dan tak terkecuali kita.
Setiap orang punya alasan atas apa yang ia lakukan, seperti halnya kita menganggap sebuah kesalahan itu karena suatu alasan pula. Jangan pernah menolak dan berhenti pada situasi yang kita tidak sukai. Karena apa? Karena apa yang kamu anggap salah dan tidak kamu sukai itu akan menjadi alasan untukmu untuk tidak melakukannya ke orang lain pastinya. Dan apa yang kamu yakini benar menjadi alasan untukmu meneruskannya ke orang lain selanjutnya. Menurutku, keburukan layak untuk dihentikan agar tidak terulang. Seperti halnya kebaikan yang seharusnya dapat diteruskan. Semua hal itu wajar ketika tahu sejauh mana batasnya. Maka, ambillah peranmu di setiap situasi yang kamu temui. Terima kasih.